Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Iya, Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horizon. Ngungsi tuh. Dia ngungsi ke hotel. Nggak apa-apa, tapi lu nggak usah pamer. Situ kan pejabat, duitnya banyak. Pikirin rakyat lu tuh yang kebanjiran. Ya, Anda itu ngungsi di hotel boleh, kagak usah posting-posting. Lu mau pamer apa ke rakyat? Saya kan pernah juga tuh, saya di X ya. Silakan aja pejabat-pejabat kalau ada acara, ya, nyanyi-nyanyi, joget-joget boleh, tapi nggak usah diposting, nggak usah diviralin. Kalian para pejabat mau pamer apa ke rakyat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini edisi yang paling nggak enak nih. Karena bukan saja terkena saudara-saudara kita, jangkrik juga banyak yang kena. Ini ada musibah banjir ya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Saya juga pernah jadi korban banjir ya. Jadi waktu itu seingat saya tuh, kalau saya nggak salah, banjir besar yang di tahun 2007. Saya waktu itu masih tinggal di Tambun Utara. Jadi gini-gini pernah jadi orang Tambun saya ini. Ya, rumah pertama saya itu di Tambun lah, Tambun Utara itu. Di Geraha Prima. Nah, tuh. Waktu itu banjir 2 kali tuh. Bukan 2 periode, tapi 2 kali, 2 putaran. Banjir yang pertama, karena rumah saya tinggi, nggak masuk ke rumah. Sehingga banyak my neighbor, tetangga-tetangga saya itu, ngejadiin rumah saya itu tempat ngungsi quote and quote lah. Jadi banyak juga ke situ. Terus kemudian reda, datang yang kedua tuh, seingat saya. Datang yang kedua itu yang menurut saya emang benar-benar merendam parah tuh. Jadi tinggi sekali airnya. Sampai saya ingat lemari itu jatuh. Ya TV terendam dan lain-lain lah. Jadi memang itu very big loss tuh saat itu. Dan buat teman-teman yang belum pernah kebanjiran, kena musibah banjir itu memang sangat tidak enak. Yang pertama gelap kondisinya karena listrik mati. Terus yang kedua lembab, air di mana-mana. Kita nggak tahu tuh mesti ngapain. Jadi jangan mikirin dulu tentang makan dan minum tuh. Karena semuanya susah. Ya namanya air di mana-mana kan. Mau makan, mau minum susah. Ke posko juga jalan susah. Dan saya membuat satu kesalahan besar saat banjir itu. Dan tolong jangan diulang. Jadi atas dasar ingin mencari makan ya. Makan makanan buat kita semua. Buat seluruh korban yang ada, itu tetangga-tetangga juga. Jadi saya dengan beberapa tetangga tuh menerobos banjir, jalan kaki ke depan sampai yang nggak kebanjiran, ke luar komplek untuk cari bahan makanan. Kita beli ya, kemudian kita bawa lagi gitu untuk kita bagikan ke tetangga-tetangga. Nah itu menerobos banjir. Jadi menerobos banjir itu bukan lagi sepaha, seperut, sebetis, tapi sudah sedada. Nah, waktu itu keputusannya itu
kita berani karena kami itu berani karena kan listrik mati, jadi kami anggap tuh sudah aman. Jadi kita ngobak tuh, bahasa Tambun ngobak ya, menerobos banjir tuh jalan. Wah. Ternyata pada saat kondisi sudah aman nyaman, listrik sudah ada lagi, akhirnya terus ya kita ngungsi dulu lah ya sampai benar-benar surut. Kita bisa ngungsi, ya kita nonton di TV nasional ada ular sanca di daerah Sunter, Jakarta Utara, itu ditemukan pada saat banjir. Jadi itu menurut saya teman-teman kesalahan saya itu. Harusnya memang kalau banjir tinggi, itu jangan kita nekat menerobos banjir. Karena kalau ketemu ular, kalau ketemu buaya, itu pasti kita kalah. Ya kan, bayangin aja ya, kita lagi jalan terobos banjir, tiba-tiba ada ular berenang di samping kita kan. Ini saya, terus ularnya di samping. Ularnya bilang, "Om," gitu. Kita mau gimana? Jadi jangan diulang lagi. Itu baru ular. Kalau ada buaya kan langsung hap, lalu ditangkap, mati. Jadi itu pengalaman saya nggak enak banget. Dan setelah banjir surut, itu pekerjaan rumahnya banyak di dalam rumah. Lumpur tinggi, barang-barang jatuh, nggak bisa dipakai. Jadi memang adalah beberapa yang kita ya namanya seadanya, tempat duduk tuh kita keluarin, kita jemur gitu. Tapi kondisinya ya biasanya tuh kalau habis banjir kondisi masih mendung-mendung tuh, belum full matahari. Ya tapi ya tetap aja kita keluarin kan dari rumah, kita bersihin lumpur. Jadi bukan cuma lumpur yang dipakai selang, air selang gitu terus keluar, enggak, itu udah keras. Jadi mesti diserok. Tuh belum lagi di situ tuh ada tikus mati lah, kadal mati, jadi bau banget emang. Nah itu tuh, jadi banjir tuh nggak enaknya di situ. Ya alhamdulillah, saya akhirnya bisa pindah ke rumah baru, dapat rezeki. Tapi waktu itu memang jual rumah di situ tuh susah gitu. Jadi waktu itu ada koran namanya Pos Kota. Itu andalan kita tuh, jual rumah, jual mobil tuh di Pos Kota. Jadi saya bikin iklan, jual rumah bisa tukar tambah dengan mobil. Datang deh tukar tambah mobil. Ya habis kondisinya kebanjiran, tapi yang beli juga saya kasih tahu kalau di sini kebanjiran. Ya udah gitu tuh. Jadi saya mendengar berita ini, banjir lumpuhkan Bekasi, ribuan rumah terendam di Tangsel dan Jakarta, warga terdampak diungsikan, semua habis, air merendam rumah saya I feel you. Nggak enak banget ini. Dan setelah itu barang-barangnya nggak ada yang bisa dipakai juga, bau semua. Jadi kerendam banjir itu teman-teman bukan kayak kerendam air biasa, jadi bau banget. Susah dipakai tuh, hampir pasti barang-barang tuh nggak ada yang bisa dipakai. Kulkas segala macam udah gitu. Saya waktu itu kan karena banjir ya kepikiran, namanya masih keluarga baru kan. TV kita selamatin tuh. TV masih TV konde juga, cuman dulu kan belum banyak yang flat kan. TV konde tuh yang belakangnya ada itunya, tabung. Kita taruh di atas lemari. Terus ada DVD player, kita taruh di atas lemari. Maksudnya supaya nggak kena kan. Lemarinya jatuh. Ya selesai semua. Nah memang banjir kali ini tuh di Jabodetabek ya, itu bukan masalah yang sepele. Ini kan lagi-lagi datang dari Bogor ya. Jadi bendungan di mana Pul yang Katulampa jebol. Debit airnya tinggi dari Bogor. Terus yang di Bekasi air sungainya tidak lagi menampung, meluap. Dan itu emang kalau Bekasi tuh udah deh, kalau udah banjir tuh ampun. Selesai itu jalan rusak. Tapi kalau kita lihat di video-video teman-teman yang sempat merekam itu kan kayak tsunami ya, airnya masuk ke mall-mall gitu kan. Orang kaget, bahkan ada yang sampai beberapa hari itu terjebak di mall di lantai atas.
Karena di bawahnya udah nggak bisa lewat, dia banjir banyak gitu. Nah ini memang pekerjaan rumah sih. Apakah mengatasi banjir akan lebih mudah setelah anak saya jadi presiden, nggak tahu juga tuh. Saya kan waktu itu mengatasi banjir lebih mudah kalau saya di istana ya. Sekarang kan udah nggak di istana, tapi anaknya masih di istana. Jadi mungkin sekarang mengatasi banjir lebih mudah bila anak saya jadi wapres. Mungkin begitu. Tapi saya nggak mau menyalahkan orang lah. Dalam ini memang kita mesti segera memutuskan kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Jangan kemudian kita ini nganggap menyamakan bencana banjir ini seperti gempa bumi di Tokyo. Kalau di Jepang kan ada gempa bumi, oh ya udah gitu, emang nasib lempengannya. Tapi dibuat juga beberapa cara mengatasinya, misalnya dibikinlah rumah anti gempa. Sehingga kalau ada gempa, nggak ke gempa-gempa amat gitu. Nah ini gimana nih kita sekarang nih? Daerah yang anti banjir. Dan terus kan ada juga video yang katanya tembok rumah, tembok pembatas komplek itu dibobol supaya komplek mewahnya nggak kebanjiran. Seingat saya tuh nggak usah dibobol juga, udah di mana-mana itu air gitu. Dan parah bos, banjir di Bekasi ya, sebagai orang Tambun Utara tadi itu ada arusnya. Jadi nggak air mengenang diem aja, istirahat airnya gitu, kongko-kongko gitu, me time gitu. Enggak, airnya tuh jalan, ada arusnya dia. Jadi kayak mudik gitu, kembali ke laut, ada arusnya jadi kencang. Nah ini memang, ini kalau kita baca ya di Antara nih, dan kita lihat memang parah banget banjir kemarin itu. Semua habis, air merendam lantai 1 rumah saya. Ini warga Pondok Mitra Lestari, Jati Asih, Bekasi. Semua habis semua. Nah ini juga gini ya, kan ada yang mengatakan pindah dong, pindah rumah dong. Nah masalahnya kalau teman-teman cek, itu yang terendam itu kebanyakan perumahan-perumahan. Jadi artinya ini yang mesti disalahin siapa kalau kita tarik-tarik? Yang memberikan izin ada perumahan di situ. Kan pasti dia udah ngecek kan bahwa ini berdampak, akan ada dampak banjir misalnya, akan ada dampak bencana, harusnya tidak perlu diberikan izin. Yang namanya Villa Nusa Indah tuh setahu saya, dari zaman saya masih di Tambun Utara, belum di Tambun Utara aja dia udah kebanjiran. Saya di Tambun Utara dia lebih kebanjiran lagi. Villa Nusa Indah, sampai orang-orangnya tuh ya udahlah, namanya kebanjiran ya, namanya hujan banjir udah biasa gitu ya, karena mereka juga nggak bisa pindah kemana-mana. Tapi maksud saya, kenapa ada izin perumahan di situ? Jadi kan selama ini misalnya orang bilang jangan tinggal di bantaran sungai dong, nanti kebanjiran. Nah itu satu hal ya, itu case yang satu. Kebon Baru tuh dekat sekolah saya waktu itu tuh, kalau emang sungai Ciliwung meluap ya kebanjiran dia. Nah tapi memang dia di bantaran sungai, tapi memang juga ada kampung yang tinggal di situ. Tapi yang saya soroti ini banyak banget perumahan yang akhirnya kebanjiran. So artinya kan sebetulnya analisis dampak lingkungan dari perumahan itu kan nggak jelas tuh. Jadi menurut saya perlu juga Menteri Perumahan itu mengevaluasi ulang dan kemudian memberikan denda tuh kepada pengembang-pengembang yang memberikan asal. Terus kemudian juga harus menegur Pemda-Pemda yang memberikan izin secara asal itu. Kan kasihan ini orang nih. Air meninggi sekitar pukul 4.30, ternyata tanggul di Kembang Pratama itu jebol. So artinya kan memang sudah ada tanggul di sana. Dan terus kalau dampak lingkungan, analisa lingkungannya benar itu kan pasti udah ada analisa bahwa si air ini akan lewat mana kalau tanggulnya jebol. Kadang-kadang emang kita itu seneng banget ini sih ya, nantang maut gitu. Misalnya gara-gara putaran jauh ngelawan arus, nggak apa-apa, aman kalau
kenapa-kenapa emang lagi sial aja. Ya nggak gitu juga gitu. Terus lagi, nggak apa-apalah, lawan arus. Yang lain juga begitu. Kalau yang lain salah bukan berarti yang lu bener, men. Sama nih kayak gini kan, jadi udah ada tanggul. Terus kalau dampak analisa lingkungannya bener, air kemana kan udah kebaca harusnya para ahli itu. Tapi kenapa tetap diberikan izin gitu? Susah kan, kita kan juga perlu rumah. Iya, tapi itu tanggung jawab pemerintah juga untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan pada warganya. Saya sih terus terang salut loh sama Gubernur Jakarta ya, Mas Pramono Anung, kemudian Bang Dul ya, langsung turun tangan gitu. Kemudian Deddy Mulyadi juga di Jawa Barat sempat mengunjungi kan ya. Terus Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Bogor juga mengunjungi. Tim Jangkrik Bos Alendri Satrio juga mengunjungi korban banjir itu. Cuma saya pesanin juga sama tim saya, bicara yang pelan aja, sopan, karena habis kena bencana banjir itu kepala panik, pusing, penuh emosi. Bahkan kalau ngasih bantuannya caranya salah aja, itu bisa menyinggung perasaan mereka gitu. Terus saya juga ingetin jangan foto-foto, nggak usah foto-foto, karena namanya habis kena bencana tuh kalau di foto-foto nggak enak, karena kan mereka itu bukan wisata bencana ya, bukan untuk di foto-foto gitu. Dia ngasih bantuan aja. Ya, saya salut tuh sama kepala-kepala daerah itu. Bahkan ada kepala daerah juga yang akhirnya ngungsi ke hotel. Namanya Wali Kota Bekasi. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Iya, Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horizon. Ngungsi tuh. Dia ngungsi ke hotel. Nggak apa-apa, tapi lu nggak usah pamer. Situ kan pejabat, duitnya banyak. Pikirin rakyat lu tuh yang kebanjiran. Ya, Anda itu ngungsi di hotel boleh, kagak usah posting-posting. Lu mau pamer apa ke rakyat? Saya kan pernah juga tuh, saya di X ya. Silakan aja pejabat-pejabat kalau ada acara, ya, nyanyi-nyanyi, joget-joget boleh. Tapi nggak usah diposting, nggak usah diviralin. Kalian para pejabat mau pamer apa ke rakyat? Sama nih, ya boleh tidur di hotel, boleh. Kan situ punya duit juga, bayar juga kan, dan boleh juga. Tapi nggak usah posting-posting situ tinggal di hotel, nggak usah. Nih, warganet bilang, baiknya nggak usah dipost, berempati sedikit terhadap warga yang terkena dampak. Beliau kan pejabat negara. Konten mulu, masih bisa story warga aja pada kebanjiran. Mau di hotel yang lebih mahal lagi ya mbok, nggak usah dipost. Kasihan korban yang lain, nggak punya empati itu. Banjiran tuh nggak enak. Nggak enak. Aneh nih orang. Saya yakin betul kalau zaman kampanye, ya, ini rumahnya kebanjiran, mungkin aksi yang dia lakukan adalah berenang gaya katak ke tempat korban untuk menunjukkan empati. Nah, ini di hotel diposting, jangan lagi lah. Jadi kalau ke Pak Tri sih menurut saya langsung ke warga minta maaf lah, terutama yang posting itu dikasih tahu, ya nggak penting juga. Ya teman-teman, pada saat saya posting ini memang sudah beberapa daerah kering. Tapi pengalaman saya waktu di Tambun itu suka ada putaran kedua dan biasanya lebih besar. Jadi tetap waspada karena curah hujan masih tinggi. Dan bagi pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk ke perumahan-perumahan yang memang sangat
rentan kena banjir, mohon juga ditinjau ulang bagaimana peruntukan atau lokasi rumah itu gitu. Kalau udah serah terima keluarga ya mau gimana lagi, tapi setidaknya tolong dijadikan catatan buat daerah-daerah lain yang memang berpotensi bencana. Bencana jangan ditantang tapi dihindari. Ya. Sebagai orang yang pernah kebanjiran, I feel you. Dan IKN kelihatannya emang nggak kebanjiran ya? Nggak kebanjiran ya? Prestasi Jokowi ya. Ya. Cakep. Karena ya oke lah, bener lah kali ini Pak Jokowi ya. Jadi pada saat Jakarta kebanjiran, IKN nggak kebanjiran. Walaupun ya memang pas Jakarta nggak kebanjiran, kemarin IKN kebanjiran. Gantian kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi mari kita berdoa, teman-teman semua, saya ajak penonton Jangkrik Bos Alahensa supaya tidak ada lagi bencana di Indonesia dan teman-teman yang terkena bencana mendapatkan kekuatan untuk bisa kembali merenovasi yang rusak karena banjir dan semoga juga banjir nggak datang lagi. Kalau pawang hujan kan ada ya, kalau pawang banjir ada nggak? Belum ada tuh ya pawang banjir ya. Tapi memang nggak enak lah. Oke gitu teman-teman. Tapi saya serius itu. Semoga ada juga. Kan gini, pemerintah kan mau bikin 3 juta rumah tuh ya. Nah itu tolong dipastikan bukan di daerah banjir. Dan mohon bisa dipertimbangkan usulan saya. Yang 3 juta rumah itu tolong diutamakan untuk warga negara kita, rakyat kita yang saat ini tinggal di perumahan yang rawan banjir. Entah apakah ada subsidi korban banjir sehingga harganya dibikin murah atau menuju gratis. Tapi mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Jadi 3 juta rumah untuk korban banjir yang ada di Jakarta. Dialokasikan ada beberapa ya, kan nggak semuanya. Tapi kalau kemudian pemerintah sudah melaksanakan hal itu, jangan lagi rumah-rumah yang memang langganan terendam banjir itu ditempatin jadi rumah. Dijadiin danau aja lah. Jadi kan keren, ada tadinya perumahan Villa Nusa Indah jadi Danau Villa Nusa Indah. Atau nggak usah pakai villa, Danau Nusa Indah. Atau ini ada lagi nih, namanya perumahan apalah itu. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih banyak. Kita berdoa bersama, berdoa terus untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.